Aywal kasabul atyab, ya Rasul, kira-kira pekerjaan apa yang paling mulia, yang terbaik, pekerjaan apa yang paling bagus, yang paling berkah, kira-kira. Maka Rasul bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Jadi setiap pekerjaan dengan tangannya sendiri, dengan hasil tangannya sendiri, itu yang terbaik. Dan jual beli mabrurin, jual beli yang betul, yang benar, jual beli yang baik. Nah, jadi di sini ada perbedaan Imam Mazhab 4. Kalau Mazhab Imam Ahmad, Abu Hanifah mengatakan pekerjaan yang terbaik itu adalah dari tangan. Jadi Imam Abu Hanifah tafsirkan, artikan itu adalah pertanian, ya, itu adalah pertanian. Kemudian Imam Syafi'i mengartikan itu jual beli, itu tangan adalah perdagangan. Mengartikan adalah perdagangan. Jadi perbedaan imam ini tidak menjadi masalah. Ada dasarnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kalau pertanian, kata Imam Abu Hanifah, kelebihannya banyak. Pada dasarnya semua kerja kelebihannya banyak. Hanya menurut Imam Abu Hanifah, kalau dia seorang petani, berkebun, ladang, tangannya langsung yang kerja, itu satu. Yang kedua, dia bermanfaat untuk banyak orang. Artinya kalau tidak ada tukang sawah, mungkin agak sulit kita makan terus beras saat ini, ya. Kemudian yang ketiga, dia membawa berkah untuk makhluk lain, bukan hanya manusia. Misalnya kalau ada hama, kata Imam Abu Hanifah, kalau ada tikus, ada hama, maka dimakan oleh hama. Dan ini ada keutamaan dari hadis-hadis sahih Rasul, bahwa tidaklah seseorang menanam kemudian tanaman itu dimakan oleh tikus atau hama, menjadikan tanaman itu yang dimakan sebagai sedekah baginya. Subhanallah, menjadikan sedekah baginya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, yang terbaik pekerjaan itu adalah jual beli yang baik. Karena kalau tidak ada jual beli, kata Imam Syafi'i, kehidupan juga tidak jalan. Kalau tidak ada transaksi jual beli, ijab kabul, tidak jalan itu kehidupan. Kemudian jual beli ini, kata Rasul dalam hadis-hadis sahih yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa at-tijaratus sahu, jual beli ini mendekatkan kepada surga bagi orang yang jujur, ya kan begitu. Tapi sebaliknya at-tujaru fujjar, pedagang juga kata Rasul, jual beli juga bisa membawa orang kepada kecelakaan, neraka lebih dekat kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak baik. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, di dalam Al-Quran kata-kata jual beli itu tijarah, itu paling banyak dipakai oleh Allah, ya, banyak dipakai oleh Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Saya tawarkan kepada kalian perdagangan yang menyebabkan terhindar dari azab. Demikian juga saya tawarkan kepada kamu satu perdagangan lantabura yang tidak ada ruginya, tetap untung. Dan kata-kata perdagangan ini banyak dimungkin oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu. Jadi pada dasarnya kata Imam Ahmad, semua pekerjaan pasti pakai tangan. Jadi beruntunglah mungkin tukang kayu, tukang batu. Nah, dalam hadis-hadis lain banyak dijelaskan di sini, termasuk Nabi Daud alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena dia makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, di hadis-hadis ini juga begitu banyak bahwa cukuplah seorang itu berpagi-pagi pergi ke hutan, mengambil kayu bakar,
kemudian dia kumpul kayu bakar, dia pikul, dia bawa ke pasar, dia jual. Itu lebih mulia baginya daripada dia meminta sebagai seorang pengemis. Jadi apapun profesi kita, jadilah profesi itu penuh dengan kejujuran supaya membawa kepada surga. Apa saja kita buat profesi? Pengajar, perawat, dokter, polis, keamanan, petani, pedagang, intinya ada kejujurannya. Dan masih banyak perbedaan ulama di sini tentang usaha tangan. Yang paling tidak bahwa semua usaha pasti ada hubungannya dengan tangan, sekalipun orang itu duduk di depan komputer. Ya. Jadi tidak mungkin juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bilang semua orang berusaha dengan satu profesi. Tidak jalan ini kehidupan. Semua orang menjadi petani. Kalau semua orang jadi petani, siapa yang mau makan beras? Full beras. Kalau semua orang menjadi pedagang, siapa mau pembelinya? Semua orang membuka supermarket. Inilah hikmahnya kehidupan. Ada kaya, ada miskin, ada lemah, ada mampu. Begitu kira-kira. Jadi lalu bab haji kita sudah selesaikan, kita ingat, saya tarik kembali jangan sampai kita lupa. Inilah kehidupan. Haji, kita hidup mencari nafkah, tidak wajib untuk haji. Tak paham ya? Kita mencari nafkah bukan untuk haji, tapi kita mencari nafkah untuk memberi makan, nafkah anak istri, itu yang wajib. Jadi sekarang bapak-bapak saya, kita semua cari nafkah untuk memberi nafkah anak istri, itu yang wajib. Adapun kalau bisa untuk haji itu bonus. Karena yang kita ada diperintahkan untuk berusaha. Kaya dan miskin, banyak pendapatan atau sedikit, itu tergantung Allah punya rezeki. Ada yang dari pagi banting tulang sudah dapat 10.000 ya. Ada bangun tidur belum cuci muka dia sudah dapat 200.000. Itu sudah rezeki yang Allah tentukan tiap-tiap hamba. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah. Ketika terjadi Fathul Makkah, Islam sudah ambil kembali Makkah ya. Maka inna Allah harrama baitul khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita suhumal maitati fa innaha tutalli biha sufun wa tudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalik qatala Allahu al-yahuda inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim suhumaha jamuluhu summa ba'uhu fakaluhu samanahu muttafaqun alaih. Jadi ketika Islam sudah kembali menguasai Makkah, Fathul Makkah, Rasul memberitahu penduduk Makkah tentang pekerjaan-pekerjaan, tentang halal dan haram. Jadi setelah dikuasai diberitahu sama masyarakat. Ada yang sudah masuk Islam, sudah banyak, Abu Sufyan sudah masuk Islam dan lain-lain. Maka Nabi beritahu apa pekerjaan, apa makanan yang bisa dimakan, apa pekerjaan yang bisa dikerjakan, apa yang tidak boleh. Jadi ini awal-awal ada hubungannya dengan bab terdahulu ya, tentang najis makanan, bangkai apa ya, ada bisa kita ulang, ada beberapa nanti kita ulang. Kata Rasul pada saat ini juga bahwa jual beli yang memabukkan, minuman keras, khamar, yang membuat orang teler, yang membuat orang play, yang membuat orang hilang ingatan, haram, sudah tidak boleh dikerjakan. Karena salah satu pekerjaan orang Makkah itu pandai mereka buat minuman khamar, apakah dari anggur, dari jagung, difermentasikan ya. Nah, jadi mereka pandai buat khamar. Maka Rasul katakan pada saat ini juga pekerjaan khamar. Jadi yang dalam hadis-hadis saya dijelaskan mulai dari produksi, kalau khamar ya, produksi, konsumennya, pembeli yang membeli, yang memberikan uang, yang melihat bahkan yang mencatat, semua itu haram, tidak boleh jual beli khamar. Jadi kalau sekarang modernnya ya narkoba, ya obat-obat bikin hilang ingatan, hati-hati. Demikian juga wal maitati
yang bangkai haram untuk kalian, karena dulu kebiasaan kalau mereka kan ternak, ada ternak unta, ada ternak ganam, ada ternak bakar mungkin. Kalau mati atau sakit, mereka yukul itu marah, itu bangkai, tidak boleh. Karena dalam bab bangkai sudah kita bahas kan, yang boleh adalah tentunya yang di laut dengan ikan ya, dengan belalang. Nah, jadi bangkai tidak bisa kata Nabi. Jadi kalau ada yang tidak disembelih dengan nama Allah haram kata Rasul. Jadi tidak boleh lagi kalian yukul, karena dulu mereka yukul itu barang. Kemudian wal hinzir, babi, ya, anjing, tidak boleh lagi diukul kata Nabi. Jadi bukan hanya diukul ya, bukan hanya diukul, jual beli, karena ini bab jual beli tidak bisa. Karena ada orang Islam kalau disuruh makan babi dan tidak makan babi. Oh tidak haram, suruh makan anjing tidak mau, haram, ya kan? Nah, karena orang Yahudi, makanya kata Rasul, orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Karena apa kata Rasul? Orang-orang Yahudi itu kata Allahul Yahuda, Inna Allah Ta'ala lamma haramun, karena banyak yang diharamkan mereka belokkan menjadi halal. Jadi artinya begini, ini babi haram diukul, anjing haram, kucing haram dimakan, ya. Tapi mereka rubah, tidak diukul, tapi dijual. Ya. Saya tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan kucing, tapi ini barang saya perjualbelikan. Jangan begitu. Maka dalam Islam ini sama, haram juga. Jadi haram bukan hanya jenisnya, sistem muamalah jual beli kita itu haram sama. Jadi uang yang kita pakai jual babi, jual anjing itu haram hukumnya. Uangnya tidak najis, tapi haram, pendapatannya haram. Kan banyak orang Islam begitu kan. Saya tidak berjudi tapi saya jual kupon. Kalau begitu, tidak berjudi tapi saya jual kupon, sama, tidak ada bedanya. Jadi bahkan kalau ente punya rumah disewa, ini kadang ini cobaan. Ente punya rumah disewa, yang sewa apa? Pabrik minuman keras umpama, yang kecil-kecilan fermentasi, mungkin dari saguer, dari gula merah, dari kecap, atau dari air kelapa. Ente punya rumah dan ente tahu bahwa itu rumah dikontrak orang yang kerja haram, sama, sewanya itu haram, nggak boleh. Jadi bukan nanti kita sewa untuk melacur saja, sama itu. Kalau kita tahu sama, jadi hati-hati ya. Jadi saya bilang babi anjing, kemudian wal asnam, patung-patung. Jadi ini ada tafsiran kalau patung-patung. Imam Syafi'i mengatakan karena dulu mereka buat patung untuk sesembahan. Jadi Nabi katakan bahwa patung-patung itu tidak bisa disembah lagi, haram. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan karena patung-patung itu ya patung-patung, tidak bagus untuk profesi buat patung. Ya? Termasuk nasihatnya Rasul kepada Abu Hurairah yang pandai menggambar, nasihatnya Rasul kepada Ibnu Abbas yang pandai menggambar. Ini orang-orang yang kreatif. Ya? Jadi ada memang orang-orang yang seni di zaman Nabi. Maka setelah mereka masuk Islam, Nabi sampaikan, tolong profesinya silahkan dilanjutkan, tapi jangan gambar makhluk hidup. Nanti di bab-bab itu ada bab-bab seterusnya. Jadi Nabi nasihatkan jangan gambar makhluk hidup, karena kata Nabi dalam hadis lain, kita buat gambar makhluk hidup, baik gambar ataupun patung, nanti di hari kemudian disuruh hidupkan. Pasti ente tidak bisa hidupkan ya. Artinya ente menyerupai Allah seolah-olah kan begitu. Nah, maka dalam hadis saya dijelaskan, la tadkhulul malaikatu baitun. Tidak masuk malaikat yang di dalamnya rumah ada kalbun, anjing. Kemudian gambar-gambar, suratul, asnam, patung-patung. Jadi walaupun nanti ada lagi perbedaan tafsiran tentang gambar-gambar ini di kalangan para ulama, tetapi perbedaannya bukan perbedaan sebenarnya perhiasan. Karena di zaman Nabi tidak ada perhiasan. Jadi kalau hanya sekedar kita buat foto, di mazhab Imam Syafi'i membolehkan, karena untuk urus-urus perlengkapan, administrasi surat, ya kan, birokrasi. Tapi kadang sekarang ya itulah, tapi tidak semua orang, karena banyak juga orang susah menghilangkan ini ego.
Saya kasih sekolah anak saya 4 tahun, biaya kuliah mahal-mahal, saya makan garam, masuk sudah tidak mungkin saya tidak banggakan. Ya. Akhirnya 10R, 20R ditaruh di depan rumah, sebenarnya tidak perlu kan. Ya. Ada kenang-kenangan jabatan dengan presiden, taruh 50R, besar. Sebenarnya tidak perlu. Ya. Tidak terlalu. Karena dijelaskan dalam hadis sahih, ditanya sama Aisyah, sama Maimunah, sama Sauda, bagaimana perhiasan rumah tangganya Nabi. Perhiasan rumah tangganya Nabi itu kata Aisyah, kata Maimunah, kata Sauda, kalau saya hanya ada handuk dengan cambuk. Aisyah ditanya, kalau saya hanya ada handuk saja dengan cerek, itu perhiasan artinya yang terletak di rumah-rumahnya Nabi. Bahkan Siti Mutia ketika datang Fatimah al-Zahra ke rumahnya, dia melihat itu perhiasan yang di rumahnya Mutia hanya handuk, cambuk dengan kipas. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu perhiasan-perhiasan di rumahnya Nabi. Datang suaminya dikasih handuk untuk mandi. Setelah mandi dikipas-kipas. Setelah itu dikasih cambuk. Suami saya mungkin ada yang tidak sesuai pelayanan saya, silakan hukum saya. Nah, inilah perhiasan-perhiasan Nabi. Cambuk ini juga kata Aisyah bahwa untuk mengingatkan rumah tangganya Nabi. Kata hadi rumah tangganya Nabi, jangan anaknya tidak salah. Itu perhiasan cambuk yang diambil, dikumpulkan mereka. Itu perhiasan-perhiasan di zaman Nabi. Jadi sebaiknya tidak perlu. Jadi walaupun ada ulama, Imam Syafi'i khususnya Imam Abu Hanifah membolehkan asal jangan gambar yang timbul, patung-patung yang timbul yang diukir. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Biasanya ukir-ukiran apa khas saudara-saudara kita Bali ya. Ukirannya itu kan ukiran yang kayak di museum-museum. Nah, ini jelas memang mereka tidak masuk. Tidak ada gunanya lah sebenarnya, tidak ada manfaat. Ya. Dan memang yang begini hati ini bisa harus sesuai dengan ibadah, kedekatan dengan Allah bagus, baru bisa menerima yang begini. Begitu juga Nabi mengajarkan itu Al-Quran kepada para sahabat. Jadi turun sistematika juga begitu. Tidak langsung turun, tidak boleh ada foto, tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada patung. Tapi diperbaiki dulu akidahnya, perbaiki dulu ibadah. Tapi bagi kita orang yang tahlil, tak payah taruh terlalu banyak perhiasan. Jadi orang yang menggambar, profesi menggambar silahkan. Taman-taman, kemudian gunung-gunung, pohon-pohon, alam boleh digambar. Tapi jangan makhluk yang bernyawa. Nanti diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Ente orang sendiri yang susah. Jadi orang yang tidak seni, yang beruntung lah ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, sesungguhnya seperti bangkai itu, ada minyaknya itu, lemaknya bisa dipakai untuk cat perahu. Kemudian bisa dipakai juga untuk lampu. Minyaknya bisa dipakai untuk lampu, untuk bangkai. Maka apa kata Rasulullah? Tidak. Huwa haram. Karena sesungguhnya itu haram. Jadi dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kata-kata Rasulullah menjelaskan itu haram, khususnya pekerjaan-pekerjaan dan makanan yang tadi. Kemudian bagaimana dengan bangkai yang minyaknya bisa dipakai untuk lampu atau bisa dijadikan untuk cat, bukan untuk dikonsumsi makan. Ya. Maka Nabi mengatakan haram, kata Imam Syafi'i. Makanya kalau baca hadis hati-hati. Ya, ditanya sama ya atau cari salahannya. Karena kalau kita baca hadis terlek hadis nanti kita bingung. Seperti nanti tentang anjing. Karena kalau kita baca hadis di Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari tanpa ada syarahan dari imam mazhab, susah nanti kita. Sama seperti begini. Jadi dibandingkan oleh Imam Syafi'i satu hadis Rasul tentang dalam bab najis, lalu di bab najis kita sudah bahas tahun lalu ya, bahwa apabila ada tikus jatuh di minyak samil ya, atau jatuh di mentega kata Nabi, maka angkat tikusnya ya, angkat tikusnya, yang di sekitarnya itu buang, kemudian sisanya boleh dikonsumsi. Nah begitu lalu kita bahas ya. Nah itu pun Nabi sampaikan kalau dia beku. Tapi kalau dia cair, ini tempayan, tikus jatuh di minyak yang cair, bukan yang beku, maka kata Nabi buang. Buang maksudnya jangan dimakan. Kemudian minyaknya bisa digunakan tidak? Kalau bisa minyaknya digunakan untuk lampu, dipakai, silahkan. Boleh, sepakat Imam Mazhab 4.
Jadi dibuang, jangan kalian konsumsi. Karena minyak itu mungkin bisa dipakai untuk menghidupkan lampu, kan dulu tidak ada listrik. Semua pakai lampu, bisa dipakai untuk lampu, maka pakai. Begini juga ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada bangkai, hanya kenapa Nabi sampaikan haram, kata Imam Ahmad sebagaimana letak di sini, tidak boleh. Karena Nabi seperti orang Yahudi. Terakhir begini jadinya maksudnya, mudah-mudahan kita paham ya. Ini minyak, ini bangkai, ya kan? Bangkai ini jelas haram. Kan ada lemaknya, ya. Lemaknya diambil, tapi kalau betul-betul dikonsumsi untuk pribadi, untuk lampu, silahkan bangkai itu boleh, tapi tidak ada hubungannya dengan makanan. Yang ditakuti sama Nabi, saya kumpul ini minyak bangkai, habis itu saya jual. Makanya ini barang hati-hati, beda-beda tipis 11-12, sehingga Nabi katakan lebih baik. Makanya Imam Hanafi bilang lebih baik tidak usah. Karena jangan sampai nanti dibilang boleh digunakan ya. Ini bangkai, lemaknya saya ambil, minyaknya saya gunakan untuk lampu, mungkin obor supaya di jalan terang. Tiba-tiba ada orang yang otaknya kotor. Iya makanya saya bilang orang-orang Yahudi begitu, karena bisa dipakai untuk lampu. Saya kumpul semua bangkai, saya ambil minyaknya, saya jual. Ini tidak bisa. Karena bangkai itu kalau dia sudah bangkai jangan ente jual belikan. Jadi beda dikonsumsi pribadi, beda kalau ente sudah jadikan profesi untuk jual beli minyak dari bangkai. Tidak boleh. Bisa kita paham. Begini juga. Yang kedua, kalau kita sudah tahu ini minyak dijatuhi tikus, ya minyak cair. Ini pedagang ini paling makmur ini. Sudah dijatuhi tikus, maka ini tidak bisa lagi dikonsumsi. Anda tidak bisa konsumsi, Anda tidak bisa jual sama orang lain. Bagaimana kalau dijual sama orang lain? Ini haram hasilnya. Bayangkan ini jual beli, hati-hati betul. Haram ini hasilnya. Kenapa? Untuk kita konsumsi saja sudah haram, tidak boleh. Haramnya bukan jenisnya, tapi dia sudah tercampur najis. Paham ya? Dia sudah tercampur najis. Kalau dia sudah tercampur najis, haram untuk kita minum, haram juga kita kasih orang lain. Apalagi kita jual. Ini utamanya pedagang. Hati-hati. Pedagang ini paling banyak memang betul. Kalau kita tidak hati-hati, karena pedagang ini kan dua saja rumus. Dua dia punya rumus. Modal untung. Modal untung. Pemasukan pengeluaran. Karena kalau tidak sesuai pusing dia. Baru untung 1.000 nanti sudah untung 2.000 dia bilang hanya 500 untung. Ini saja sudah tanda tanya. Sudah tidak boleh jual beli begini, nanti di babak berikutnya dibahas. Jadi susahnya itu dari pedagang itu susah. Berat, makanya pedagang yang jujur dekat dengan surga betul. Kalau dia bisa jujur. Bisa kita paham kita ya? Maksudnya berarti kalau dikonsumsi tidak boleh, jual beli juga tidak boleh. Karena ada orang bilang, biasa di kampung-kampung, saya bawa yang lebih real, realita biar tidak kita hafal hadis, yang penting kita tahu maknanya. Biasa di kampung-kampung, asu orang teriak kan, anjing. Dia tahu akhirnya apa, tukar apa? Tukar belanga, tukar tali, tukar ember. Apa hukumnya? Sama, tidak boleh. Transaksinya jual beli barternya itu sama. Karena saya kan tidak makan anjing. Saya tidak ambil uangnya juga, saya tidak berikan beras. Jangan, tidak boleh. Akhirnya terakhir kita jadi pengumpul anjing di kampung. Kalau orang Islam sudah merah anjing, saya sudah tidak tahu lagi. Nanti dibahas. Jadi mudah-mudahan kita bisa pahami maknanya. Jadi kalau tiba-tiba ada satu bangkai, dia bangkai jelas dagingnya semua tidak bisa kita konsumsi haram. Tapi sekarang kan siapa mau olah itu lemak jadi minyak lagi? Sekarang sudah ada minyak yang instan. Lain di zaman dulu keadaan. Biar macis dulu tidak ada kan? Dan nanti orang tua batu, ambil sinar matahari pakai cermin atau pakai apa. Nah, begitu juga minyak harus diolah kalau sekarang kan jarang, tapi minimal dalam model-model bentuk-bentuk yang lain. Ya, tidak harus dalam bentuk minyak. Jadi untuk dikonsumsi, untuk cat, untuk minyak lampu silahkan, tapi jangan dijual belikan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Kemudian
rabbu sala'u aw yatarakana rawahul hamsah wa sahih hakim. Jadi apabila Nabi bilang terjadi perdebatan, perselisihan antara pembeli dengan penjual, ya kan? Kemudian keduanya tidak bisa memberikan bukti dan saksi, maka yang diambil adalah kata-katanya penjual. Kata-katanya penjual atau batal itu jual beli. Jadi begini maksudnya hadis tadi. Terjadi jual beli antara si A dengan si B. Ya. Si A bilang, saya jual barang saya 10 rupiah atau 10 ribu. Si B bilang tidak. Sebelumnya Anda sampaikan hanya 5 ribu. Kalau sekarang modernnya ada chat, kan biasanya ada chat untuk barang-barang. Saya sampaikan harga 5 ribu, tidak 10. Kalau zaman dulu kan susah ada bukti, susah ada saksi kan. Jadi bisa jadi pengelak, sehingga kata Nabi satu barang ini kalau terjadi perselisihan harga, maka kalau ada hakim sampai mereka ini bertengkar hampir berkelahi, maka diputuskan. Yang diambil adalah harga dari penjual. Itu maksudnya. Kenapa? Karena dia yang berkuasa, dia yang punya barang. Kemudian yang kedua, atau putuskan, ada juga haknya ini pembeli, putuskan ini hiar, kan masa-masa hiar, tawar-menawar, putuskan ini hiar, saya batal membeli kalau begitu, tidak ada masalah. Oke? Begitu modelnya. Jadi kalau Anda rasa penjual juga bohong, Anda batalkan itu barang. Begitu juga penjual kalau merasa dia benar, pembeli ini yang mengarang-arang, dia juga boleh batalkan karena juga dia punya barang. Jadi intinya kata Imam Mazhab, dalam jual beli ini harus ada suka sama suka, rida sama rida, rela sama rela. Ini intinya jual beli. Jadi jangan ada paksaan. Jadi jual beli itu tidak boleh juga tidak ada hiar. Penting ada hiar. Karena ini motor dijual harus dilihat dulu kan. Barangnya kanan kiri, baru boleh hiar. Ini kan masa hiar namanya. Bos berapa yang jual? Saya jual 10, saya tawar 5, tidak ada masalah. Baku ambil dalam tawar-menawar, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya kan? Nanti tinggal ini penjual pakai actionnya, ini juga pakai actionnya kan begitu. Penjual pakai, oh ini barang ori, ini barang bekas tapi rasa baru, tidak ada masalah. Silahkan. Ini juga nanti kan bisa sampaikan ya, namanya second, biar 1 jam tetap second, tidak ada masalah. Itu hiar, tawar-menawar, tidak apa-apa, tidak apa-apa itu. Apa? Jadi silahkan untuk menarik, silahkan apa? Kemudian An Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu Rasulullah naha an samanil kalb wa mahril baghi wa huluwanil kahin muttafaqun alaih. Nabi haramkan uang dari sama minal kalb, dari jual beli atau jadi perantara atau ente jadi apa saja, jadi saksi, ente punya tempat dipakai, jadi jual beli anjing, ya diharamkan uangnya. Kemudian al-baghi perzinahan, jadi perzinahan. Jadi kan kita sudah tahu perzinahan ini seperti riba, perzinahan kan, mulai orang yang punya tempat, orang yang berzina, kemudian orang yang menyuruh berzina, orang yang memberikan uang untuk berzina, orang yang fasilitasi, orang yang melihat dan tidak menyampaikan itu zina. Semua itu ikut dosa. Tetapi hasil daripada zina jadi haram, jadi tidak boleh. Apalagi dari pekerja kalau tuna susila oke lah. Ada lagi dia punya bos itu hidup gelapnya ya. Ini bahlul, ini yang paling bahlul. Jadi janganlah ya. Kemudian ada lagi al-kahin, dukun. Jadi dukunnya di sini yang mana? Bukan dukun urut, bukan tukang urut ya, bukan dukun beranak. Jadi dukunnya di sini ini seperti tentunya nujum, yang tukang ramal, bukan tukang ramal yang bergabung dengan jin. Nah ini tidak boleh. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibolehkan. Ada juga sebenarnya bukan dukun dia, tapi garar, memang
penipuan, idenya banyak. Anda lihat ada jin 10 di situ, Anda lihat ada tuyul di situ. Jadi manipulasi untuk dapatkan fulus. Jadi tidak boleh. Jadi bukan dukun urut ini, bukan tukang urut, bukan tukang beranak, tapi dukun-dukun yang berserikat dengan setan, dengan tabu-tabu. Tidak boleh, itu pekerjaan tidak boleh. Ini lagi tadi contohkan, ini lucu, ini bagus, luar biasa. Jadi sahabat mengatakan dari Jabir bin Abdullah, saya lahu kada'ayyi fa'arada ayyi masiru. Jadi saya naik onta saya ini tiba-tiba lemah, ya kan? Lemah, sudah tidak mampu saya naiki. Jadi saya ingin melepasnya kan? Saya tidak mau naiki. Kiranya ini kendaraan mogok-mogok, kalau kekinian ini kendaraan mogok, ini kendaraan mogok tiba-tiba saya tinggalkan. Jadi saya tidak mau pakai, begitu kira-kira. Tiba-tiba Nabi lihat saya. Jadi setelah Nabi lihat saya, fa'ala kan Nabi sallallahu fada'ali wa darabahu fasarra sayran lam yusiru mislu. Jadi karena setelah itu Nabi ambil ontanya, Nabi pukul itu onta. Tapi ini sudah ada mukjizat dari Nabi ya. Nabi pukul itu onta, tiba-tiba onta itu dikasih ulang sama saya naiki lebih laju daripada yang pertama. Semangat, jadi kuat itu onta. Begitu kira-kira ya. Istilahnya mungkin datang Nabi yang punya motor mogok, Nabi pukul itu onta. Jangan ente yang pukul, mogok. Ini mukjizat Nabi. Setelah itu, kayak habis dioproses, kira-kira begitu ya. Habis dioproses ini kendaraan, tambah laju. Tiba-tiba Nabi dekati saya, bos. Tunggu jauh. Nabi sampaikan begini, fakal bi'anihi bi'ukiyah. Coba taruh harga kau punya onta itu supaya anak saya beli berapa ukiyah, ya kan? Ukiyah itu nilai harga jual beli onta. Berapa ukiyah? Coba taruh harga. Lah, dia bilang saya tidak mau jual ya Rasul. Sumbagal. Kemudian Nabi sampaikan kembali, coba taruh harga itu, saya beli itu onta tadi. Karena dia tidak mau jual, karena dia pikir sudah habis dipukul Nabi ini tambah bagus sekali, luar biasa ini. Saya tidak mau jual ya Rasul. Tiba-tiba kedua kali Nabi sudah sampaikan. Dia sampaikan karena Nabi sudah minta, terpaksa dia tidak bisa tolak. Saya tidak bisa tolak katanya. Tapi dia kasih tahu, ya Rasul, bisa wastaratu jumlanahu ilal akhli. Boleh ini anak jual, tapi anak minta tolong, anak mau diantar dulu ke rumah. Kira-kira begitu, dia jual motor, mungkin di pasar, rumahnya di rumah sakit sini, di Tondo. Jadi ada jual sama ente bos, tapi ente antar saya ke rumah pulang, karena saya sudah tidak ada kendaraan. Begitu. Jadi Nabi sampaikan, falamma balagtu ataituhu bilang. Jadi setelah transaksi diantar lagi ke rumah. Summa raja'tu fa arsala fi asari, maka ini luar biasa. Ternyata setelah itu saya melihat Rasul datang pulang. Ya, Rasul datang pulang. Aturani ma kastuka la ahzu jamala. Jadi apakah kau beranggapan bahwa saya mau beli kau punya kendaraan, kemudian saya mau ambil uangmu? Huz jamalaka, ambil ini ulang untamu, wa darahi maka fahuwalak, dan uangmu ini saya hadiahkan untuk engkau. Kira-kira begitu. Jadi ternyata Nabi mengajarkan cara jual beli. Nabi mengajarkan cara jual beli. Jadi kalau ada barang yang orang kita suka, jangan diminta. Paham? Ini dijelaskan di mana? Jangan diminta. Suka orang minta le. Nah ini kebiasaan jadi tidak bagus. Tidak bagus. Jadi apa ini? Ya sudah, pekerjaan yang halal, tapi paling buruk adalah pengemis. Jadi pengemis itu sebenarnya tidak haram pekerjaannya, tapi buruk. Tapi orang pengemis juga bilang kalau tidak ada kita orang, kami yang punya uang tidak tersalurkan. Kalau tidak ada orang miskin, boleh Anda miskin tapi jangan meminta. Begitu, jangan meminta. Jadi kalau ada kita suka barangnya orang, tawar saja. Ente jual, anak mau beli. Ente jual, anak mau beli. Asal jangan ente beli sama orang Cina,
jual beli, hanya minta tolong. Hanya minta tolong. Artinya apa? Sudah jadi akadnya. Akad jual belinya sudah jadi. Ini mengantar ke rumahnya tidak masuk. Jadi sudah jadi harganya sudah diputuskan, sudah jadi akadnya, sudah ijab kabul, hanya bos minta tolong antar saya pulang ke rumah. Nah, tapi tidak masuk dalam syarat jual beli. Jadi Nabi mengajarkan cara jual beli tidak juga langsung dengan lisan, kadang dengan tingkahnya Nabi sendiri. Dan Nabi harus berkorban. Berkorbannya apa? Uangnya dikasih kembali, barangnya dikasih kembali. Itulah hebatnya Rasul, cintanya Nabi. Karena Jabir bin Abdullah itu sudah Nabi tahu. Dia punya adik banyak, perempuan 10 orang, kecil-kecil. Jadi Nabi itu kadang mau bersedekah tapi ada caranya Nabi dulu. Daripada sedekah tidak ada ilmunya, Nabi bersedekah kasih ilmu sama sahabat. Biar nanti sahabat ajarkan lagi sama orang lain. Itu kecerdasannya Nabi. Jadi tidak gampang. Jadi model-model Nabi menyampaikan itu agama dalam bentuk banyak. Pilihan, dalam bentuk lisan. Banyak cara-cara Nabi dalam memberi pengajaran. Jadi syarat-syarat tidak masuk dalam syarat jual beli tadi ya. Sudah terjadi akad. Kemudian ini lagi. Jabir bin Abdullah kala a'taka rajulu minna 'abdan lahu an dubur. Wa lam yakul lahu malu ghairuhu fada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ahu muttafaqun alaihi. Ini hadis nanti, ini hadis muttafaqun alaihi ada di Bukhari ada di Muslim. Tapi kalau baca ini hadis jangan tidak baca syarahannya, tidak paham nanti kita. Ini pentingnya harus kita talim, harus dibaca syarahannya. Ini begini maksudnya ini hadis di Bukhari Muslim. Ada seorang sahabat yang berwasiat, mungkin dia rasa-rasa dia meninggal. Kalau anak nanti meninggal, tolong saya punya budak, merdekakan, bebaskan. Ini kan masih di zaman perbudakan ya. Bebaskan. Tiba-tiba dia meninggal. Setelah dia meninggal, Nabi ambil itu budak. Jadi jangan nanti kita suzan sama Nabi. Nabi ambil itu budak, kemudian Nabi jual. Ya, Nabi ambil itu budak, Nabi jual. Sampai di sini ini hadis. Apa kita punya pemahaman baca ini hadis? Apa kita punya pemahaman baca ini hadis? Sudah bisa jual, sudah orang tadi. Ambil dia jual, pemahaman tadi. Masih salah? Tidak, ini pemahaman. Iya, tidak ada masalah. Ada lagi? Ada yang lebih tepat. Karena serius ini, kalau itu orang bisa rapat, karena serius. Ustaz Waris. Ini kalau dibaca di Bukhari Muslim, dibaca di Kutub Sittah, nanti tidak ada syarat. Inilah maksudnya. Kenapa hadis? Kenapa belajar? Kita harus ada mazhab, harus ada guru, harus ada sanad. Ini orang tidak mengerti kadang. Oh kita tidak belajar langsung dia Quran dengan hadis, tidak mengerti ente. Ini ada di Bukhari Muslim. Nanti kita salah paham apa? Kita punya salah paham. Nabi ini diutus, salah satu tugasnya menghilangkan perbudakan. Iya kan? Perbudakan ini kan dihilangkan sama Rasul, sama Islam. Andai kata tidak ada Islam sekarang perbudakan masih ada. Ini salah satu tujuan Nabi diutus. Bagaimana perbudakan itu habis. Karena orang budak, statusnya budak, itu dirinya dia tidak miliki. Dia kerja tidak digaji. Itu budak, lain karyawan, lain pembantu rumah tangga. Dia masih orang merdeka. Tapi kalau budak, dirinya dia tidak miliki. Ini tujuan Nabi. Jadi kalau kita baca ini hadis, seolah-olah saya juga dulu. Ya, waktu muhatam, saya punya pemahaman. Sama saya kasih tahu ini kira-kira Nabi ini saya punya pemahaman. Sama saya kasih tahu ini berarti hadis ini Nabi mendukung perbudakan. Kemudian yang kedua, hadis ini berarti Nabi tidak melaksanakan wasiat amanah. Coba lihat, seolah-olah begitu ya. Karena sudah ada wasiatnya orang yang hidup. Kalau saya meninggal, budak saya merdekakan. Luar biasa. Artinya dengan cara itu satu-satu budak habis kan begitu. Seperti Abu Bakar beli Bilal, seperti Utsman beli budak. Begitu terus kerjanya sahabat sampai budak habis. Atau ada yang masuk Islam, budaknya dimerdekakan. Begitu caranya Nabi hilangkan perbudakan. Tapi ini kok bisa? Ini ada di Bukhari Muslim.
Maka dijelaskan oleh Imam Mazhab, dijelaskan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Jadi setelah diteliti bahwa orang yang mau meninggal ini ternyata dia punya hutang. Oke? Jadi kita bisa dapat nanti penjelasan ulama. Jadi kalau tidak kita salah paham. Memerdekakan budak itu penting, ya kan? Tetapi membayar hutang jauh lebih penting. Bisa paham ya kira-kira? Jadi kenapa ketika ini orang meninggal, Nabi tidak merdekakan ini budak, ya kan? Nabi jual ulang. Kenapa? Hasilnya ini mau dipakai bayar hutangnya ini orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal ada hutang tidak cium bau surga. Jadi bukan hanya masuk surga, tidak cium bau surga. Jadi bagaimana mau biar harumnya dia tidak cium, apalagi mau masuk. Jadi itulah maksud. Karena pada saat itu memang Nabi tidak ada uang untuk bayar hutangnya ini almarhum. Bisa kita paham kira-kira ya? Jadi kalau ada orang meninggal, dia berwasiat. Saudaraku, kalau saya meninggal, tolong uang saya akibat masjid. Umpama. Kalau saya meninggal, uang saya sumbangkan beli semen untuk masjid, atau sumbangkan ke pondok pesantren, atau apa saja. Boleh. Jadi wasiat tadi dijalankan. Sebelum dijalankan wasiat, harus dicek dulu, utangnya dicek dulu. Tidak boleh. Dicek dulu utangnya. Utangnya 1 miliar. Harta peninggalannya 1,5 miliar. Berarti bisa bayar utang 1,5 miliar. 500 bangun masjid. Boleh. Tapi kalau seandainya peninggalannya 1 miliar, utangnya 1 miliar, tidak boleh dibangun masjid. Kasih bayar utangnya 1 miliar. Wasiatnya tidak dipenuhi. Wasiatnya bukan tidak dipenuhi, utang kepada Allah lebih wajib dipenuhi daripada wasiatnya. Jadi kalau wasiat dia itu pangkat 1, pangkat 2, tetapi utangnya harus dibayar pangkat 1, lebih utama itu utang. Bisa kita paham kira-kira ya? Jadi karena ini urusan utang biar kita semua meninggal. Kalau kejar dengan fulus ini kita hari kemudian. Apalagi kalau orang sudah sakit hati, senangkan itu tidak baik. Tapi ingat, kita bukan berusaha hanya sampai di dunia, sampai di akhirat kita berusaha. Betul itu Pak? Aku kejar ente di akhirat itu. Sudah mau masuk surga ente ditarik ke punya kaki. Pasti itu kalau dia tidak halalkan. Urusan dia juga nanti dihisab itu lain. Tapi ente kan punya urusan dengan dia. Jadi harus diselesaikan. Jadi ini maksudnya di hadis ya, jangan sampai kita salah paham bahwa Nabi tidak amanahkan, tidak amanah. Kemudian Nabi tidak mau merdekakan budak, tidak. Karena orang itu utangnya banyak. Jadi terpaksa Nabi ambil, Nabi tidak jalankan wasiatnya untuk bayar utangnya. Kemudian An-Maimunah azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'arata wa katsfi samina, ini yang seperti tadi. Fama katsfi, jadi ada tikus jatuh di minyak samin, dia mati di dalamnya. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha faqal alquha wa ma haulaha wa quluhu, rawahu Bukhari. Kemudian ditambahkan Imam Nasai tambahkan begini juga. Jadi kalau kita tidak hanya referensinya, saya pakai Bukhari saja, saya pakai Muslim saja paling sahih, tidak bisa. Ini satu contoh. Di hadis Bukhari, Nabi jelaskan ini dari Maimunah istrinya Nabi. Bertanya, ada tikus mati, jatuh mati di dalam minyak samin. Ya. Tiba-tiba, dia tanya sama Nabi, bagaimana solusinya? Wanita-wanita bertanya sama istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi tanya sama Nabi, bagaimana? Maka kata Nabi, buka yang di sekitarnya, buka tikusnya, buka yang di sekitarnya, wakuluh, makan, sisanya makan, sampai di situ. Dijelaskan oleh Imam Nasai dengan Imam Ahmad dalam kitab sahihnya, wazada Ahmad wa Nasai fi samni jamid. Ini yaitu minyak yang beku, minyak yang beku. Jadi bukan minyak yang cair. Jadi kalau ada minyak yang cair di belakang goreng, tiba-tiba ente bangun,
kecoa atau tikus yang mati, minyak itu cair, ente buang semua itu. Jangan lagi digunakan untuk digoreng. Tapi kalau bisa untuk lampu silahkan, ya kan? Kalau bisa untuk lampu, tapi jangan dimakan. Jangan juga ente buka dia punya kecoa, ente buka tikusnya. Kalau ente profesi umpamanya penjual gorengan, hati-hati, tahu isi atau ya. Memang orang tidak lihat, tapi penghasilan ente itu haram, bukan pekerjaan ente. Pada saat itu ente punya penghasilan ada yang haram, tapi dia sayang ini 5 liter, sudah dituang 5 liter, 5 liter dituang, terus sakit kepala, sudah begitu. Makanya Nabi bilang sebelum tidur, semua tempat air, semua tempat-tempat tutup dengan rapat. Ini perintah Nabi. Jadi sudah dituang 5 liter minyak, tiba-tiba masuk tikus, dibuang tikus. Ini pasti pedagang ada berpikir ini, kalau ada buang ini 5 liter, ada harus beli ini 5 liter, berapa? Mau 100.000 ini, ya kan begitu. Nah ini urusan, saya pakai saja. Dia goreng langsung dari rumah, tahu isi atau gorengan, dia goreng. Tiba-tiba dia jual, maka ini hukumnya haram. Bisa paham? Haram karena pada saat itu minyak itu sudah tidak bisa dikonsumsi secara hukum, maka kalau dia dipakai jual beli, hukumnya juga sama. Bisa paham? Hukumnya juga sama. Kecuali kita mau pakai sendiri, mungkin untuk siram apa, bikin cat atau bikin lampu silakan. Tapi kalau untuk dikonsumsi, kalau kita sudah tidak bisa konsumsi, jangan diberikan sama orang. Tapi memang berat ya beli dia kalau 5 liter. Tapi di sini coba aja. Anda mau cari pedagang yang cepat masuk surga, apa yang hujan, yang huru hara. Kemudian di hadis yang lain, ini di sama konteksnya. Riwayat Ahmad begini, tak bunyinya kalau riwayat Ahmad. Riwayat Bukhari tidak disebutkan tentang beku itu minyak atau cair. Nah, Imam Ahmad jelaskan, yaitu iza waqa'atil fa'ratu fi sadqi fa in kana jamidan, apabila dia beku fa'alquha wa ma haulaha, buang yang di sekitarnya, manfaatkan yang lainnya. Wa in kana ma'iyan, apabila dia cair, buang semua. Oke? Terakhir satu lagi. An Zubair, sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Jabir, samanis sanur. Nah ini, bagaimana tentang uang dari jual kucing? Wa kalbi, anjing. Faqal zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, rawahu Muslim. Perkara itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ketambahan. Jadi ketambahannya ini kalau kita tidak paham, hanya kita nanti jual anjing. Illa kalba syaidin, kecuali anjing yang dipakai untuk berburu. Bagaimana pemahamannya? Nanti dijawab ada hadis yang lain. Bagaimana pemahamannya? Nabi ditanya bahwa Nabi mengharapkan uang dari jual kucing, jual anjing, sudah masuk semua babi. Kecuali kata Nabi, anjing sembuhan. Maksudnya anjing yang dalam kubur berarti bisa dijual, halal dimakan. Nah, maksudnya itu bukan untuk dimakan. Untuk anjingnya kan kita beli anjing. Anjing kita kalau untuk berburu, untuk tempat untuk menjaga kebun kita. Jadi dia masuk dalam memelihara anjing. Jadi tidak boleh jual beli dan memelihara anjing, termasuk jual beli yang dilarang. Kecuali Anda memelihara anjing untuk dipakai berburu, nanti ada babak berikutnya, dipakai untuk menjaga tanaman, dipakai untuk menjaga kebun dengan syarat, kata 4 mazhab sepakat. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sepakat anjingnya tidak boleh dibawa ke rumah, harus tinggal di. Nah, jadi konteks hadis ini bukan berarti kecuali anjing buruan yang boleh kita jual beli atau boleh kita makan. Tidak. Ya, kayak begitu ada kalau yang diharapkan itu babi, tapi kalau celeng tidak. Yang diharapkan itu babi, celeng berarti sama. Yang diharapkan anjing berarti asu tidak. Itu kan seperti orang Yahudi mempermainkan kata-kata saja.
Nah, jadi maksudnya Nabi, Anda tidak boleh jual beli hasilnya dari kucing atau dari anjing, dari babi, ya kan? Dan tidak boleh memakannya pasti. Tidak boleh juga memeliharanya kecuali khusus anjing untuk dipakai berbulu, boleh. Nah, kemudian ini dijelaskan lagi oleh Imam Syafi'i tentang bangkai tadi. Saya lanjut ke bangkai. Jadi ini sekarang ada bangkai. Karena fikih itu gitu. Ini ada bangkai kambing, garam. Ente ternak kambing, tiba-tiba mati ini kambing. Pas mati ini kambing, jelas tidak boleh dikonsumsi kan? Tidak boleh dijual. Karena ada orang biasa dia tidak memakan, dijual di pasar. Sama itu haram hukumnya, uangnya haram. Nah, jadi tidak boleh. Jadi bagaimana seandainya kalau dagingnya ini kita tidak buang? Paham ya? Supaya tidak sia-sia. Sebenarnya tidak sia-sia karena Imam Abu Hanifah tidak ada sia-sia. Kalau dibuang itu makan ulang. Ya? Nah, tiba-tiba kita ambil dagingnya, dikasih makan sama binatang ternak. Maksudnya dikasih makan sama anjing ya, silakan dalam masalah. Dikasih makan sama kucing. Karena memang barang itu juga haram kita makan. Bisa kita paham ya? Nah, jadi dikasih makan sama binatang yang memang haram juga kita makan, boleh kita makan. Dan kalau kita sudah buang itu bangkai, ya pasti anjing juga yang makan. Kalau kita tidak ada, ya, pasti anjing yang makan. Jadi dari sisi itu boleh. Tapi tidak boleh itu bangkai atau ayam. Orang pelihara ayam paling banyak ini dia juga itu masuk. Ini juga haram. Ustaz, maaf saya potong. Ya. Kalau misalkan itu bangkai, misalkan kayak bangkai ayam atau apa, kita pelihara ikan lele kan, itu ikan lele hidup. Nah itu bisa dikonsumsi kak ikan lelenya itu, karena orang sering kasih bangkai dilempar ke situ untuk dimakan. Jadi sekarang kita umpamanya ini bagian peternak ayam, sebentar ya. Bagian peternak ayam, tiba-tiba ayamnya meninggal. Apalagi kalau ayam potong ini, kalau dibawa dari Makassar, sudah jelas itu kalau ribuan pasti ada yang mati. Iya, ada yang mati. Ini juga benar. Makanya habis itu mereka sembeli, habis itu mereka jual di pasar. Karena kan kita sudah tidak bisa tahu disembeli atau tidak, karena kepalanya sudah dipotong. Bukan tergantung, memang dipotong kepalanya dijual sendiri kan. Kakinya, cekernya dijual sendiri, jadi kita tidak tahu. Ya silakan, santai, tidak apa-apa. Jadi kalau kita nanti usaha ayam, kalau ada ayam yang mati, langsung dikuburkan. Ya, langsung dikuburkan, jangan dijual lagi. Memang itu coba, ini ayam 100 ekor, tiba-tiba mati 50 ekor, luar biasa. Coba ambil. Jadi jangan dijual, itu haram. Penghasilannya itu yang haram. Jadi haram itu. Karena bangkainya sudah haram. Aku dia pertanyaannya Bapak Tuhan. Kita kasih sama apa? Sama ikan lele, ya. Kita kasih sama ikan lele, ini bangkai. Dan ini bangkai kita kasih sama ikan lele. Jadi Imam Syafi'i masih membolehkan, yang penting itu ikan lele kita tidak makan selama 3 hari atau 7 hari. Paham Pak? Ya. Jadi masih boleh kita makan. Walaupun ada sebagian ulama seperti Imam Ahmad tidak bolehkan, karena bangkai itu harus dikuburkan. Sebagian Imam Syafi'i masih membolehkan. Yang penting tidak langsung kita, silakan. Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan yang Bapak. Bukan ini kejadian yang di Parigi, banyak babi mati, banyak yang di laut. Jadi ini orang jadi takut juga makan ini. Gimana tuh? Jadi yang di Parigi baru-baru sebenarnya bukan sengaja dibuang, ya. Dan sudah ditangkap, oknum-oknumnya sudah diperiksa. Jadi bukan sengaja dibuang dengan saksi-saksi kan sudah dipanggil, ternyata bersama waktu dengan banjir. Dan memang mereka sudah puluhan tahun terkena babi. Tidak mungkin dia buang sengaja baru-baru pada saat itu. Jadi ternyata daerah atas itu daerah yang banjir Parigi baru-baru di atas, itu banjir lagi Toroya di atas. Nah, itu banjirnya besar. Jadi babinya sebenarnya bukan babi mati, babi hidup, tapi karena banjir jadi mati. Dibawalah arus sampai ke laut, ya. Sampai barunya kita diketemukan di Donggala. Saya kurang tahu kalau sampai di Donggala. Yang jelas semua yang di laut halal. Jadi dimakan saja, tidak usah dikarang. Hanya biasa, mungkin hanya perasaan dengan apa? Ini sudah babi. Karena ada juga bilang, saya lagi mancing, dia tabrak perahu. Ternyata babi saya tahu. Nah ini kan biasa juga cerita ke cerita ini susah juga dipercaya kan. Nah,
Tapi memang baru-baru ada sampai hanyut ke itu. Nah, bagaimana kondisinya kalau demikian? Tidak perlu kita makan ikan. Makan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau memang kita dapat sedangkan waktu kerusuhan saja sampai orang dapat gigi ya, gigi jari, ya. Bagaimana kita buka giginya kita konsumsi tidak apa-apa. Hanya mungkin perasaan jijik saja yang sempat harga ikan anjlok ya. Nah, sempat anjlok, tidak ada orang makan ikan. Ini kan karena ini sudah politiknya politik perdagangan. Iya, saling mematikan ya. Jadi kita jangan sembarang ya. Misalnya juga ada satu produk kasihan, oh ini produk kalau diminum